Bayangkan kamu dibayar 100 juta rupiah hanya untuk merawat pria kaya asal Arab yang dikabarkan sakit parah. Tapi bagaimana kalau ternyata semua itu cuma akal-akalan demi menguji siapa wanita yang pantas menjadi istrinya? Simak kisahku sebagai TKW Indonesia yang awalnya hanya ingin bekerja, tapi malah terjebak dalam permainan hati. Jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita-cerita romantis dan penuh kejutan lainnya. Namaku Rania. Usia 27 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah yang mungkin tak banyak orang tahu namanya. Sejak kecil, aku terbiasa hidup sederhana. Ayahku seorang buruh tani, sedangkan ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Hidup kami cukup untuk makan, tapi tak pernah lebih. Aku bukan gadis ambisius, tapi aku selalu punya mimpi, membahagiakan orang tuaku, memberi mereka rumah layak, dan melihat senyum bangga mereka suatu hari nanti. Namun, seperti banyak mimpi lain, jalannya tak selalu mudah. Setelah lulus SMA, aku tak mampu melanjutkan kuliah. Biaya jadi kendala utama. Aku sempat bekerja sebagai kasir minimarket, lalu pindah jadi pramuniaga di toko pakaian. Tapi upahnya tak seberapa, dan setiap bulan selalu ada rasa cemas. Cukup enggak ya untuk bayar listrik, beli beras, atau bantu adik yang masih sekolah? Yang paling menghantam batinku adalah ketika aku harus pura-pura kuat saat melihat ibu menjahit baju tetangga tengah malam karena butuh tambahan uang. Saat itulah aku mulai mempertimbangkan satu hal yang dulu sangat kutakuti, bekerja ke luar negeri. Awalnya aku ragu. Menjadi TKW bukan hal yang kecil. Ada banyak cerita yang kutahu, ada yang sukses, tapi banyak pula yang menyedihkan. Namun ketika aku melihat ayahku jatuh sakit dan ibu semakin kurus karena sering begadang, aku merasa inilah saatnya. Aku ingin berbuat lebih dari sekadar bertahan. Maka dengan segala keberanian yang kupunya, aku mendaftar ke sebuah agen resmi penyalur kerja ke luar negeri. Setelah melalui berbagai pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan dokumen yang setumpuk, akhirnya namaku terpilih untuk dikirim ke Arab Saudi. Hatiku campur aduk antara takut, penasaran, dan diam-diam, sedikit berharap. Aku ingat betul hari saat koperku dijejali pakaian second dari pasar malam dan doa-doa dari ibuku. Tak banyak yang kubawa, hanya beberapa setelan, jilbab polos, dan buku kecil berisi catatan harapan. Di bandara, aku sempat menangis. Tak mudah meninggalkan rumah yang meski sederhana, tapi hangat dan penuh kenangan. Tapi aku berusaha kuat. Kupeluk ibu erat-erat, lalu kutinggalkan semuanya untuk satu tujuan, bekerja demi masa depan. Setelah tiba di Riyadh, aku tinggal di asrama agen selama beberapa hari. Udara panas dan pasir yang berterbangan jadi pemandangan baru bagiku. Makanan di sini juga sangat berbeda dari nasi pecel atau tempe goreng kesukaanku. Tapi aku menahan diri. Ini bukan liburan. Ini perjuangan. Aku mencoba bersikap ramah, meski bahasa Arabku masih terbata-bata. Alhamdulillah, dalam 2 hari, aku dipanggil oleh pihak agen untuk sebuah penawaran khusus. Ada satu majikan, laki-laki. Katanya sakit parah. Kamu akan merawatnya selama 3 bulan. Tapi, gajinya istimewa. 100 juta rupiah untuk kontrak itu. Langsung dibayar lunas setelah selesai. 100 juta? Aku hampir tak percaya. Itu angka yang belum pernah aku bayangkan bisa masuk ke rekeningku. Dalam benakku, langsung terbayang ibu bisa ganti kasur tua di rumah. Adikku bisa lanjut sekolah tanpa takut tunggakan, dan ayah bisa kontrol ke rumah sakit tanpa harus utang tetangga. Tanpa pikir panjang, aku jawab, "Saya bersedia, Bu." Yang kusadari belakangan, keputusanku menerima tawaran itu akan mengubah hidupku. Jauh lebih dalam dari yang aku bayangkan. Aku dibawa ke sebuah rumah besar di kawasan elit Riyadh. Dari luar, villa itu seperti kastil, pilar tinggi, taman rapi, dan pagar besi hitam yang mengilap. Di dalamnya lebih mewah lagi. Lantai marmer dingin, karpet tebal, dan lukisan kaligrafi tergantung di dinding. Tapi suasananya sunyi, hampir seperti tak ada kehidupan. Aku lalu diperkenalkan pada pria yang akan kurawat, Tuan Khalid. Dia duduk di atas ranjang besar dengan selimut wol menutupi kakinya. Kulitnya cerah, janggutnya rapi, dan matanya menatapku lemah tapi penuh arti. "Ana Rania," sapaku gugup sambil menunduk. Ia hanya tersenyum tipis, mengangguk pelan. Hari-hariku mulai terasa seperti skrip yang diulang. Setiap pagi, aku masuk ke kamar Tuan Khalid, mengganti air minumnya,
mengelap tubuhnya dengan handuk hangat, dan membacakan ayat Al-Quran atas permintaannya. Ia lebih banyak diam, tapi sesekali menyapaku dengan pertanyaan ringan. Awalnya aku pikir dia hanya bosan, tapi makin lama, aku merasa dia seperti sedang mengamati. Seolah-olah dia ingin mengenalku lebih dalam, tapi menahan diri agar tak terlihat. Yang aneh, meskipun dikatakan sakit parah, aku tak pernah melihat dia benar-benar lemah. Nafasnya stabil, kulitnya sehat, dan makannya pun lahap. Tapi sebagai pekerja, aku hanya fokus menjalankan tugasku. Beberapa minggu berlalu, kami mulai lebih akrab. Aku memanggilnya Tuan Khalid, tapi dia sering menyuruhku memanggilnya Khalid saja. Suatu malam, ketika listrik mati karena badai pasir, kami duduk berdua di ruang tamu sambil menyalakan lilin. Dalam cahaya remang-remang itu, dia bertanya, "Kenapa kamu tetap merawatku dengan hati-hati, padahal aku ini hanya pria asing yang sakit?" Aku sedikit terkejut dengan pertanyaannya, tapi aku jawab jujur, "Karena saya bekerja dengan hati, Tuan. Dan, karena saya ingin menolong. Bukan hanya soal uang." Ia diam sesaat, lalu tersenyum. Tapi kali ini bukan senyum tipis seperti biasa. Senyumnya lebar, hangat, dan, entah kenapa, membuat hatiku ikut hangat. Rasanya seperti ada yang berubah dalam cara dia memandangku sejak saat itu. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah itu berbeda. Khalid mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ibunya meninggal ketika ia kecil. Dan sejak itu ia tumbuh dalam keluarga kaya yang dingin. Ia pernah bertunangan, tapi ditinggal karena gadis itu hanya tertarik pada hartanya. Sejak itu, ia mulai sulit percaya pada orang. Aku mendengarkannya dengan penuh perhatian, tak menyangka bahwa pria sekaya itu ternyata sangat kesepian. Tapi ada satu kalimatnya yang membuatku merinding. "Aku ingin mencari istri, tapi bukan yang jatuh cinta karena harta. Aku ingin wanita yang mencintaiku, bahkan ketika aku tampak lemah." Jantungku berdetak tak karuan. Kupikir dia hanya berbicara secara umum, tapi caranya menatapku malam itu membuatku bertanya-tanya, apakah dia sedang bicara padaku? Sejak malam itu, aku mulai memikirkan banyak hal. Bukan cuma soal tugasku merawat Tuan Khalid, yang kini lebih sering kupanggil Khalid saja dengan nada lebih akrab, tapi juga tentang caranya memperhatikanku diam-diam. Kadang aku mendapati tatapannya saat aku tengah menyiapkan makan siangnya. Atau ketika aku sedang menyapu halaman, ia duduk di kursi roda di teras, memandangi langit, tapi sesekali melirikku dengan mata yang dalam, seolah membaca isi hatiku. Aku pun mulai tidak bisa berpura-pura. Ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, meski aku belum berani menamainya cinta. Suatu siang, ketika aku selesai membereskan tempat tidurnya, ia tiba-tiba berkata, "Rania, kamu tahu? Dalam sebulan kamu akan selesai dari kontrak kerja di sini. Apa kamu sudah punya rencana setelah itu?" Aku sedikit tercekat. Kalimat itu seperti peringatan waktu. Tapi aku hanya menjawab pelan, "Belum, Tuan. Mungkin saya akan kembali ke Indonesia. Atau cari kerja baru kalau ada rejeki." Ia terdiam cukup lama, sebelum berkata lirih, "Bagaimana kalau kamu tetap di sini?" Aku menoleh cepat, jantungku berdetak tak karuan. Tapi sebelum aku sempat menanggapi, dia hanya tersenyum dan berkata, "Sebagai tamu, maksudku." Tentu saja aku bingung. Apa maksudnya? Apakah dia hanya ingin aku tinggal lebih lama sebagai teman bicara? Atau sesuatu yang lebih? Aku mencoba menepis pikiran-pikiran itu. Tapi dalam hati kecilku, ada bunga kecil yang mulai tumbuh. Meski aku tahu betul posisiku, hanya seorang TKW biasa, dan dia pria Arab kaya raya, dengan status sosial yang jauh dariku. Aku takut berharap terlalu tinggi. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang membuat hatiku makin tak karuan. Saat membersihkan rak buku di ruang kerjanya, aku tanpa sengaja menjatuhkan sebuah jurnal kulit berwarna coklat tua. Ketika kubuka halaman depannya, tertulis dengan rapi, catatan harian Khalid tentang perjalanan mencari istri baik dan penyayang. Aku terpaku. Jantungku seperti dihantam palu. Harusnya aku langsung menutup dan mengembalikannya ke tempat semula. Tapi entah kenapa, tanganku bergerak membalik beberapa halaman. Di sana tertulis dengan tulisan tangannya sendiri, "Aku ingin wanita yang sederhana, yang tak malu membersihkan debu di rak bukuku, yang menatap mataku bukan karena isi rekeningku,
yang merawatku bahkan tanpa tahu aku sakit sungguhan atau tidak. Aku mundur selangkah. Nafasku tercekat. Jadi, dia tidak benar-benar sakit? Tiba-tiba semua potongan puzzle dalam pikiranku saling menyatu. Sikapnya yang terlalu sehat untuk orang yang dikatakan sakit parah. Tatapan-tatapan anehnya. Pertanyaan-pertanyaannya yang seperti menjajaki isi hatiku. Dan sekarang, catatan ini. Tanganku gemetar saat aku menutup jurnal itu perlahan dan meletakkannya kembali. Di satu sisi, aku merasa dikhianati. Tapi di sisi lain, aku justru semakin penasaran. Mengapa pria seperti dia sampai rela berpura-pura sakit hanya demi menemukan seorang istri? Saat malam tiba, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, berusaha mencerna semuanya. Apakah aku marah? Mungkin sedikit. Tapi lebih dari itu, aku merasa tersentuh. Jarang sekali aku bertemu pria yang begitu serius ingin mengenal hati wanita, bukan hanya rupa atau statusnya. Tapi tetap saja, pertanyaan besar masih menggantung. Kenapa aku? Apa yang ia lihat dariku? Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya. Saat menyuapkan buah potong untuknya, aku berkata pelan, "Tuan, boleh saya bertanya sesuatu?" Ia hanya mengangguk. Aku menarik napas panjang. "Kenapa Anda berpura-pura sakit?" "Saya menemukan jurnal Anda." Sejenak, suasana di ruangan itu membeku. Tangannya yang semula memegang cangkir teh pun berhenti di udara. Aku bisa melihat kilat kejutan di matanya, tapi ia tidak tampak marah. Hanya terdiam. Lalu ia meletakkan cangkirnya, menatapku dengan lembut. "Aku tahu ini akan terbongkar suatu saat. Aku hanya berharap kamu tidak akan membenciku setelah tahu." Suaranya terdengar tulus, bahkan nyaris getir. "Rania, aku sudah lelah hidup dalam lingkaran wanita yang hanya mencintaiku karena uang. Aku punya segalanya, tapi aku tidak punya ketenangan." Lalu aku dengar cerita tentang wanita-wanita dari Asia, dari Indonesia, yang penyabar, tulus, dan penuh kasih. Aku ingin membuktikannya sendiri. Maka aku buat skenario ini, mencari seseorang yang tetap mau merawat dan menyayangiku, bahkan dalam keadaan paling lemahnya. Aku terdiam. Tak bisa memutuskan apakah aku harus tersentuh atau justru tersinggung. Tapi ketika aku menatap matanya, aku tahu, dia tidak main-main. Khalid bukan pria yang sekadar iseng atau mempermainkan perasaanku. Ia sungguh mencariku. Mungkin bukan aku secara pribadi, tapi seseorang seperti aku. Dan nyatanya, aku yang ia temukan. Hati ini mulai gamang. Aku ingin menolak semua logika yang menyuruhku mundur, tapi juga tak bisa membendung harapan kecil di dadaku. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti mimpi. Kini Khalid tak lagi berpura-pura sakit. Ia mulai berjalan ringan di sekitar taman, menemaniku menyiram bunga, bahkan ikut membantuku memasak di dapur meski hasilnya berantakan. Kadang kami tertawa seperti dua anak kecil. Kadang kami duduk diam berdua, memandangi matahari terbenam sambil berbagi cerita. Tak ada lagi peran majikan dan pembantu. Yang ada hanya dua hati yang saling belajar memahami. Suatu malam, saat kami duduk di balkon atas, Khalid tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ia menyerahkannya padaku tanpa banyak kata. Di dalamnya ada cincin emas sederhana. Aku tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi aku tak ingin menunggu lebih lama lagi. "Rania, maukah kamu menikah denganku?" Dunia rasanya berhenti berputar sejenak. Aku menatapnya, mencari keraguan di matanya, tapi yang kutemukan hanya keyakinan dan harapan. Air mata menetes begitu saja. Aku tak pernah menyangka hidupku akan membawa ke titik ini. Dari gadis desa, jadi TKW, lalu tiba-tiba dipinang oleh pria Arab yang dulu hanya kupanggil Tuan. Dalam isak haru, aku mengangguk. Iya, aku mau. Di antara angin malam riad, di bawah langit yang dihiasi bintang, kami mengikat janji. Bukan janji tentang kemewahan atau status, tapi janji dua hati yang saling memilih dengan tulus. Pernikahan kami diadakan secara sederhana, hanya dengan beberapa keluarga dan sahabat terdekat Khalid. Tak ada pesta mewah atau gaun pengantin mewah seperti di film-film. Aku hanya mengenakan gamis putih yang Khalid pilihkan sendiri, dengan kerudung lembut menutupi rambutku. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat segalanya terasa begitu nyata dan indah. Setelah menikah, aku tak lagi dipanggil pembantu
oleh siapapun. Aku adalah istri, teman hidup, dan yang lebih penting, aku adalah Rania, yang dicintai bukan karena kecantikan, bukan karena status, tapi karena ketulusan hatiku yang mungkin selama ini kupikir tak ada harganya. Khalid tak hanya memberiku rumah, tapi juga memberiku arti. Kini kami tinggal di sebuah rumah kecil di luar kota, jauh dari hiruk-pikuk dan drama keluarga besar. Ia memutuskan meninggalkan kehidupan lamanya demi hidup yang lebih damai dan bersahaja. Dan aku tetap menulis surat untuk ibu dan ayah di kampung setiap minggu. Suatu hari, aku akan membawa mereka ke sini, memperkenalkan pria yang dulu hanya pura-pura sakit tapi akhirnya menyembuhkan hatiku yang selama ini nyaris mati karena lelah dan pengorbanan. Cinta memang bisa datang dari arah yang tak terduga. Tapi ketika ia datang dengan kejujuran dan keberanian, ia akan tinggal selamanya. Setelah pernikahan kami, hidupku berubah drastis. Bukan karena tiba-tiba bergelimang harta, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa dicintai dengan utuh. Khalid adalah sosok yang sangat menghargai perempuan. Meski terbiasa memimpin perusahaan besar dan memberi perintah, di rumah ia adalah suami yang sabar, penuh perhatian, dan tak segan membantu urusan dapur meski kadang bawang saja dipotongnya sebesar batu bata. Kami banyak belajar satu sama lain, tentang budaya, makanan, bahkan kebiasaan kecil. Aku mengenalkannya dengan sambal buatan sendiri, dia mengenalkanku dengan manisan kurma buatannya, yang entah kenapa rasanya selalu keasinan karena dia keliru antara gula dan garam. Lucunya, kami sering tertawa karena hal-hal remeh. Seperti ketika aku bangun pagi dan menemukan dia berdiri di dapur mengenakan sarung, yang katanya ingin mencoba budaya Indonesia, tapi malah melorot karena dia tak tahu cara mengikatnya. Atau saat dia menyanyi lagu dangdut yang pernah aku setel waktu membersihkan rumah, dan dia hafal lirik, jaran goyang, lebih cepat daripada aku menghafal resep masakan Arab. Kebahagiaan kami bukan datang dari kemewahan, tapi dari kesederhanaan yang kami nikmati bersama. Meskipun kami pasangan beda budaya, Khalid tak pernah merasa lebih tinggi dariku. Ia sering bilang, justru kamu yang jauh lebih kuat. Kamu pernah hidup di kerasnya dunia yang aku sendiri belum tentu sanggup. Kata-katanya itu membuatku berkaca-kaca. Bagiku, cinta tak lagi tentang seberapa besar seseorang bisa memberi materi, tapi seberapa dalam dia memahami dan menghargai perjalanan hidupku. Disinilah aku merasa diterima, bukan sebagai TKW, bukan sebagai orang luar, tapi sebagai bagian dari hidupnya. Namun, kehidupan pernikahan tidak selalu semulus dongeng. Beberapa bulan setelah kami menikah, kabar tentang kami mulai menyebar ke keluarga besar Khalid. Mereka tak setuju. Bagaimana mungkin seorang pria Arab dari keluarga terpandang menikahi wanita sederhana dari desa kecil di Indonesia? Apalagi mereka menganggapku hanya pembantu yang mungkin punya niat tersembunyi. Banyak yang menuduh aku hanya mengejar hartanya. Mereka tak tahu, atau mungkin tak mau tahu, bahwa justru Khalid yang memulai semuanya dengan pura-pura sakit dan aku yang merawatnya tanpa tahu niatnya. Satu kali, saudara perempuannya datang dan terang-terangan menghinaku saat Khalid sedang keluar kota. Kamu pikir karena kamu menikah dengannya, kamu pantas duduk di rumah ini? Katanya sambil menatapku dari atas ke bawah. Aku hanya diam, menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Aku tahu kalau aku melawan, mereka hanya akan bilang aku kurang ajar. Tapi di dalam hati, aku merasa hancur. Aku tak pernah minta hidup mewah. Aku hanya ingin hidup damai bersama suami yang kucintai. Saat Khalid pulang dan mendapati wajahku muram, aku tak sanggup berkata jujur. Tapi dia tahu. Dan malam itu, dia memelukku lama. Aku menikah denganmu bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk hidup dengan perempuan yang membuatku merasa utuh. Aku tak akan pernah biarkan mereka menyakitimu. Sejak malam itu, ia membuat keputusan besar, memisahkan urusan keluarga dan kehidupan pribadi. Ia tak lagi melibatkan keluarganya dalam keputusan rumah tangga. Ia mulai menjaga jarak dari orang-orang yang tak bisa menghargai pilihannya. Aku tahu itu sulit baginya, tapi ia lakukan demi aku. Cintanya terbukti bukan hanya lewat kata-kata, tapi keberanian dan tindakan nyata. Hubungan kami semakin kuat. Khalid mulai membuka bisnis kecil di pinggiran kota, sebuah toko buku dan kafe yang diberi nama Rania S. Corner. Katanya, nama itu adalah bentuk terima kasih atas kehadiranku di hidupnya. Aku tersipu waktu mendengarnya pertama kali. Siapa sangka, seorang wanita biasa sepertiku kini memiliki nama yang terpampang besar di papan toko. Di kafe itu,
Kami banyak menghabiskan waktu bersama. Aku yang mendesain menu makanan dan cemilan khas Indonesia, sementara Khalid mengurusi buku-buku klasik Arab dan ruang baca yang nyaman. Anak-anak sekolah dan mahasiswa mulai berdatangan, menjadikan tempat kami seperti rumah kedua bagi mereka. Di sana, aku juga mulai mengenalkan budaya Indonesia secara perlahan. Mulai dari batik yang kupajang di dinding kafe, hingga camilan seperti risoles dan pisang goreng yang jadi favorit para pengunjung. Khalid pun mendukung penuh. Bahkan ia belajar membuat teh tarik versi Indonesia meskipun selalu kebanyakan susu. Yang membuatku terharu adalah bagaimana dia tak hanya mencintaiku, tapi juga menghargai budaya yang kubawa. Ia tak mencoba mengubahku, justru ia merangkul seluruh latar belakangku sebagai bagian dari hidupnya. Setiap sore, setelah toko tutup, kami duduk berdua di bangku kayu depan kafe. Menatap langit jingga, ia sering menggenggam tanganku dan berkata, "Kalau dulu aku tak pura-pura sakit, mungkin takdir kita tak akan bertemu." Aku hanya tersenyum, karena aku pun sadar, jalan Tuhan seringkali aneh dan tak bisa ditebak. Kadang kita harus dijatuhkan dulu, dihina, dipandang rendah, sebelum akhirnya dipertemukan dengan seseorang yang melihat kita dengan mata yang berbeda, mata yang jujur, bukan karena status atau penampilan. Kebahagiaan kami semakin lengkap ketika aku dinyatakan hamil. Saat dokter memberitahu, aku tak percaya. Aku bahkan menangis sambil memegang perutku, masih tak yakin bahwa aku, yang dulu hampir menyerah pada hidup, kini sedang mengandung buah cinta dari suami yang begitu mencintaiku. Khalid tak kalah haru. Ia memelukku begitu erat, bahkan mencium perutku sambil berbisik dalam bahasa Arab yang tak sepenuhnya kupahami, tapi kurasa itu adalah doa-doa dari hati yang tulus. Selama kehamilan, ia menjadi suami siaga. Setiap pagi membuatkan susu, membantuku berjalan di taman, dan menyiapkan bantal tambahan saat aku tidur. Ia bahkan rela mengurangi waktu kerja demi memastikan aku nyaman dan tidak kelelahan. Malam-malam, ketika aku sulit tidur, ia akan membacakan buku cerita anak-anak sambil mengusap lembut perutku. "Aku ingin anak kita tumbuh dengan suara ayahnya," katanya. Aku hanya bisa membalasnya dengan air mata bahagia. Rasa syukurku tak terbendung, atas cinta, atas kesempatan kedua, atas hidup baru yang Tuhan anugerahkan. Dan yang paling menyentuh, Khalid mulai belajar bahasa Indonesia secara serius. "Aku tak ingin anak kita hanya tahu satu sisi dari akar budaya mereka," katanya. Ia mendaftar kursus daring, bahkan mulai menulis jurnal dalam 2 bahasa. Aku melihat betapa besar usahanya untuk menjadi ayah dan suami yang terbaik. Bukan karena dia harus, tapi karena dia mau. Aku pun berjanji dalam hati, akan menjadi ibu yang tak hanya penyayang, tapi juga tangguh, seperti ibuku dulu. Dan aku ingin anak kami kelak tahu, bahwa cinta orang tuanya lahir dari kisah tak biasa yang penuh perjuangan. Kini, 2 tahun telah berlalu sejak hari aku menerima pinangannya di balkon rumah itu. Hidup kami bukan sempurna, tapi cukup untuk membuatku merasa utuh. Rania yang dulu hanyalah TKW di negeri orang, kini adalah istri, ibu, dan sahabat hidup bagi pria yang dulu pura-pura sakit hanya untuk menemukan cinta sejati. Kisah kami seperti novel yang penuh kejutan, tawa, tangis, dan pelajaran hidup. Aku belajar bahwa kadang Tuhan menyembunyikan rahmat-Nya dalam hal-hal yang aneh, bahkan konyol, seperti majikan berpura-pura sakit demi menemukan calon istri. Toko kafe kami berkembang pesat, bahkan kini jadi tempat komunitas kecil orang-orang dari berbagai latar belakang. Orang Arab, Asia, Afrika, semua duduk bersama, minum teh, membaca buku, dan berbagi kisah. Khalid dan aku sering tersenyum melihat semua itu. Cinta memang tak bisa diprediksi jalannya, tapi jika diberi kesempatan untuk tumbuh, ia bisa menyatukan dunia yang berbeda. Dan aku tetap Rania. Perempuan yang pernah merantau demi keluarga, pernah dihina karena status, pernah ragu akan masa depan. Tapi aku juga perempuan yang dicintai dengan tulus oleh pria yang melihat bukan dari luarnya, tapi dari hati. Kini aku tahu, bahagia itu bukan tentang menjadi seseorang yang besar, tapi menjadi seseorang yang berarti, bagi satu hati yang tepat. Beberapa tahun berlalu sejak aku menginjakan kaki pertama kali di rumah besar itu sebagai seorang pekerja. Dulu, aku hanyalah seorang perempuan dari desa kecil yang membawa tas lusuh, sepatu yang sedikit robek, dan harapan yang nyaris pudar. Tapi kini, aku melangkah dengan tenang sambil menggandeng tangan kecil putriku, Salma, dan di sampingku, Khalid yang setia menatapku penuh cinta.
Setiap kali aku melihat mereka, aku seperti menonton ulang kisah hidupku sendiri. Kisah yang dulu seperti tak mungkin, kini menjadi nyata, hangat, dan penuh rasa syukur. Salma mewarisi kulit sawo mataku dan mata tajam ayahnya. Ia lincah, penuh tanya, dan menyukai kisah-kisah dari masa lalu. Setiap malam, ia memintaku bercerita tentang bagaimana aku dan ayahnya bertemu. Mama jadi perawat ayah, ya? Terus ayah pura-pura sakit biar mama sayang sama ayah? Katanya dengan polos. Kami pun tertawa, dan aku selalu menjawab, iya, tapi ayah juga yang akhirnya jatuh cinta duluan. Dia tertawa geli, lalu memeluk kami berdua, seolah tahu bahwa cinta yang sederhana seperti itu lebih kuat dari apapun. Aku tak pernah menyangka, cerita yang dulu membuatku menangis sendirian di kamar kecil asrama TKW kini menjadi dongeng manis yang kuceritakan dengan mata berbinar. Ternyata, hidup memang tidak bisa ditebak. Dulu aku pikir aku hanya numpang hidup di dunia orang. Tapi kini, aku menyadari bahwa aku punya tempat, punya keluarga, punya cinta yang sah dan tumbuh dari kejujuran serta ketulusan. Khalid, yang dulunya suka bercanda dengan berpura-pura sakit, kini justru menjadi pendukung utamaku dalam mengembangkan komunitas perempuan migran. Ia menyarankan agar aku membuat forum kecil, tempat para TKW atau mantan pekerja migran seperti aku bisa bercerita, mengobrol, dan saling menyemangati. Awalnya aku ragu, siapa yang mau mendengar kisahku? Tapi Khalid meyakinkan, banyak perempuan yang pernah merasa sendiri, seperti kamu dulu. Kamu bukan cuma selamat dari hidup keras itu, kamu berkembang. Kamu bisa jadi inspirasi. Maka berdirilah Suara Rania, komunitas daring yang menjadi ruang aman untuk para pekerja migran berbagi cerita. Kami adakan pertemuan rutin, bahkan beberapa kali live daring dengan menghadirkan psikolog dan motivator. Beberapa kali aku diundang ke acara lokal, diminta membagikan kisahku. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa harapan bisa datang dalam bentuk paling tak terduga. Termasuk dari pria Arab yang pura-pura sakit demi menemukan cinta sejati. Khalid selalu menemaniku. Kadang sebagai supporter diam, kadang sebagai narasumber tamu. Aku cuma pura-pura sakit sekali, tapi imbasnya seumur hidup, katanya sambil tertawa di salah satu acara, membuat ruangan penuh gelak tawa. Tapi aku tahu, di balik canda itu, ada hati besar yang memilih percaya pada cinta yang tidak biasa. Cinta yang tidak dilahirkan dari status atau rupa, tapi dari waktu, kesabaran, dan kemauan untuk saling merawat. Hingga suatu hari, saat kami duduk di ruang tengah sambil menemani Salma menggambar, Khalid menatapku lama. Aku punya keinginan terakhir. Boleh? Tanyanya pelan. Aku sedikit kaget. Keinginan terakhir? Kenapa bicara seperti itu? Tanyaku panik. Ia tertawa dan menjelaskan bahwa maksudnya adalah keinginan besar yang belum sempat ia wujudkan. Aku ingin kita pulang ke Indonesia. Bukan hanya liburan, tapi tinggal beberapa waktu. Aku ingin tahu tempat kamu tumbuh. Aku ingin Salma tahu kampung ibunya. Hatiku seperti dipeluk hangat. Selama ini aku memang sering memimpikan hal itu, tapi tak pernah berani mengatakannya. Bagiku, desa itu adalah tempat penuh kenangan. Ada rasa bangga, tapi juga luka dan trauma. Namun melihat semangat Khalid, aku pun luluh. Kami mulai merencanakan semuanya. Menyiapkan perjalanan panjang ke tanah yang dulu kutinggalkan dengan hati ciut. Dan kini akan kudatangi dengan keluarga kecil yang kuimpikan sepanjang hidupku. Perjalanan ke Indonesia terasa seperti ziarah hati. Aku memperkenalkan Khalid pada orang tuaku, tetangga-tetangga lamaku, dan bahkan pada warung langgananku dulu. Semua orang terkejut. Seorang perempuan yang dulu berangkat ke Arab dengan kepala tertunduk, kini pulang bersama suami dan anak yang penuh kasih. Beberapa menangis haru, beberapa masih tak percaya. Tapi yang terpenting, aku pulang bukan sebagai korban nasib, tapi sebagai perempuan yang memilih bertahan dan akhirnya menang. Tinggal di desa selama beberapa bulan membawa banyak hal baru bagi kami. Khalid jatuh cinta pada udara pagi, suara ayam berkokok, dan nasi goreng buatan ibuku. Salma berlarian di halaman seperti tak pernah kehabisan tenaga. Dan aku, untuk pertama kalinya sejak lama, merasa damai. Tidak ada glamor, tidak ada tekanan, hanya kehidupan yang tenang, hangat, dan penuh makna. Khalid bahkan mulai belajar membuat kerajinan bambu dari tetanggaku yang seorang pengrajin. Ia benar-benar menyatu dengan kehidupanku yang dulu.
Aku juga kembali bertemu teman-teman lamaku, yang dulu sama-sama berangkat sebagai TKW. Beberapa masih di luar negeri, tapi sebagian sudah kembali dan mencoba bertahan hidup di kampung halaman. Kami berbagi cerita, tawa, dan luka. Aku mendirikan cabang kecil, Suara Rania, di desaku, agar mereka juga punya tempat untuk didengar. Ternyata, banyak dari mereka yang masih membawa beban lama, trauma, dan luka yang tak selesai. Di sanalah aku sadar, aku bukan hanya selamat, tapi juga dipilih untuk jadi perpanjangan tangan harapan bagi yang lain. Dan semua itu bermula dari niat tulus, untuk merawat orang sakit. Meski ternyata dia hanya pura-pura, tapi niatku nyata. Dan dari keikhlasan kecil itu, Tuhan menumbuhkan kebahagiaan yang besar. Aku tak bisa menyalahkan masa laluku yang pahit, karena justru dari sana, aku menemukan cinta, menemukan diriku yang baru, dan menemukan arti rumah yang sesungguhnya. Kini, setiap kali aku duduk di beranda rumah kami, baik di Arab atau di desa kecil di Indonesia, aku suka menengok ke belakang. Pada hari pertama aku diberi amplop berisi 100 juta untuk merawat Khalid. Pada malam-malam penuh lelah ketika aku menangis sendirian. Pada saat pertama kali aku melihat senyumnya yang berpura-pura sakit tapi ternyata sangat tulus. Dan aku hanya bisa tersenyum, mengangguk kecil, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, telah membolak-balik hidupku sedemikian rupa, untuk mempertemukanku dengan takdir terbaikku." Cinta kami tak sempurna. Pernah diuji, pernah diremehkan, pernah dipertanyakan. Tapi cinta itu tumbuh dengan cara yang jujur. Tidak instan, tidak dibuat-buat. Seperti kopi yang diseduh perlahan, terasa hangat, pahit, tapi menenangkan. Seperti doa yang terus dipanjatkan, walau belum tahu akan dijawab seperti apa. Dan seperti sakit yang akhirnya membawa penyembuhan, cinta kami lahir dari tempat yang tidak biasa, tapi kini menjadi tempat ternyaman untuk pulang. Dan aku, Rania, mantan TKW dari desa kecil yang pernah hanya bisa bermimpi, kini hidup dalam kenyataan yang lebih indah dari mimpi itu sendiri.